Pertama-tama kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat bersua bertatap wajah dalam rangka pembahasan tentang umroh, karena kita akan melaksanakan ibadah umroh wajib mengetahui tata cara umroh agar umroh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita termasuk orang-orang yang amal ilmiah, ilmu amaliyah. Amal ilmiah artinya kita beramal melaksanakan umroh dengan menggunakan ilmu. Ilmu amaliyah artinya kita mempunyai ilmu kemudian kita amalkan. Shalawat dan salam semoga tercurahkan terhadap Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pernah bersabda, al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma. Kata Nabi, antara umrah satu dengan umrah selanjutnya itu kafarah, pelebur dosa di antaranya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Sedangkan haji mabrur itu tidak ada pahala kecuali surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan setelahnya kita bisa melaksanakan umroh, kita bisa melaksanakan ibadah haji. Tapi haji sekarang, kalau daftar sekarang itu dapatnya tahun 2047. Jadi pirang tahun penuh. Lamun kini umurnya swidak cecek mangkat dar numpak kursi bae. Karena ini praktek, materi dan praktek, maka kita langsung mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih umroh itu? Pembahasan tentang umroh meliputi 3 hal. Pertama, pengertian umroh, apa umroh. Yang kedua, syaratnya apa, rukunnya apa, dan wajib umroh apa. Rukun dan wajib itu bedanya apa? Kemudian ada simulasi umroh. Kita bahas pertama pengertian umroh. Umroh ada al-qasdu ila baitillah li'ibadatin minal ihram wat tawaf was sa'yu wat tahallul wat tertib lillahi ta'ala. Umrah adalah berkunjung ke Baitullah. Baitullah itu Ka'bah. Untuk apa di sana? Untuk melakukan beberapa amalan. Antara lain, pertama ihram. Yang kedua tawaf. Yang ketiga bercukur atau tahallul pada waktu kapan saja, kecuali waktu yang dimakruhkan. Ada orang yang melaksanakan ibadah umroh hukumnya makruh, yaitu pada Yaum Arafah, pada hari Arafah, yaitu tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Yang kedua pada Yaumun Nahar, hari menyembelih kurban, tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Yang selanjutnya ayyamut tasrik, hari-hari tasrik, tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. Bukan bulan Desember November, bukan, tapi bulan Dzulhijjah, tahun yang terakhir di bulan Hijriyah. Demi memenuhi panggilan Allah dan mengharap ridhonya. Jadi kita melaksanakan ibadah umrah itu tidak ada lain, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walillahi
wa atimmul hajja wal umrata lillah, sempurnakan umrah dan haji hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena apa-apaan, tapi karena mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ingat, yang namanya umrah adalah menuju ke Baitullah untuk melaksanakan beberapa amalan yang disebut rukun umrah. Pertama, ingat, rukun umrah ada 5. Pertama, ihram. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, sa'i. Yang keempat, tahallul. Yang kelima, tartib. Syarat, rukun, dan wajib umrah. Syarat umrah yang pertama adalah Islam. Non muslim tidak boleh melaksanakan umrah. Bahkan di Kerajaan Arab Saudi itu, di sana ada batas bagi orang-orang non muslim. Yang non muslim tidak boleh masuk. Yang kedua, baligh, dewasa. Jadi kalau anak-anak berangkat umroh boleh, tapi tidak memenuhi syarat umroh. Sah. Yang ketiga, aqil, berakal sehat. Jadi kalau orang yang tidak sehat akalnya, ya tidak wajib. Yang keempat, istita'ah, mampu di sini dalam hadisnya itu hanya 2, mampu istita'ah fi zat war rihalah, mampu bekalnya dan mampu kendaraannya. Artinya ada kendaraannya, aman. Kalau ulama-ulama zaman sekarang mensyaratkan ada 4. Istita'ah fi zat, mampu bekalnya. Istita'ah fi rihala, kendaraannya ada. Terus istita'ah fil badan, badannya sehat. Yang terakhir adalah istita'ah fil manasik, mampu dalam manasik ibadah umrah. Jadi jangan sampai kita berangkat melaksanakan ibadah umroh kemudian muter-muter di Ka'bah, itu apa? Gak ngerti. Itu jangan sampai. Jadi makanya kita adakan bimbingan manasik sebelum melaksanakan ibadah umroh, agar umroh kita benar-benar umroh yang amal ilmiah. Kita beramal melaksanakan ibadah umroh ada ilmunya, ilmu amaliyah, artinya kita ada ilmunya tentang umroh kemudian kita amalkan. Lanjut. Kemudian rukun adalah suatu perbuatan atau ketentuan yang tidak dapat ditinggalkan. Bila tidak dipenuhi atau ditinggalkan, maka umrohnya batal, tidak sah. Maka kita harus hafal, kudu ngerti rukunnya umroh ada berapa. Sebab ini yang wajib kita lakukan. Bila kita tidak melakukan salah satu dari rukun umroh ini, maka umrohnya batal, tidak sah. Ya Masya Allah, ongkos larang-larang terus orang sah umroh mana-mana. Rukun-rukunnya pertama adalah ihram. Kalau seandainya kita langsung dari Jeddah kemudian kita melaksanakan umrohnya kita langsung ke Mekah, maka kita menggunakan ihramnya itu di Jeddah. Tapi kalau seandainya kita Madinah dulu ya, sekarang Madinah dulu, langsung Makkah kok. Jadi ihramnya kalau kita langsung Mekah, karena kita schedule-nya itu dari Mekah dulu, setelah Mekah baru Madinah, maka schedule-nya kita mikotnya itu di Lamlam. Berarti kita di atas pesawat. Kalau tidak di atas pesawat berarti di Jeddah. Nanti begitu turun dari pesawat, kita kumpul dalam satu tempat, kita disunahkan mandi ihram. Kemudian setelah mandi ihram, silakan gunakan parfum wangi-wangian. Yang kedua, tawaf umrah. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah, nanti ada rinciannya. Yang ketiga, sa'i. Yang keempat, bercukur atau tahallul. Yang kelima, tartib. Ini rukun umrah.
Jadi Bapak Ibu mohon perhatikan dan mohon hafalkan yang 5 rukun ini. Jangan sampai kita tidak hafal, jangan sampai kita ada yang ditinggalkan dari 5 rukun ini. Sebab kalau seandainya salah satu saja tidak dilaksanakan, maka umrohnya batal. Perbedaan antara haji dan umroh beda tipis. Kalau umroh rukunnya 5, haji rukunnya 6. Jadi kalau haji setelahnya ihram, kita wukuf di Arafah. Jadi al-hajjul Arafah, haji itu wukuf di Arafah. Kalau kita tidak wukuf di Arafah, ya maka bukan haji. Lah, Bapak Ibu akan melaksanakan umrah, maka setelahnya ihram langsung tawaf. Kalau haji setelahnya ihram, kemudian wukuf di Arafah, kemudian setelah wukuf di Arafah kemudian melaksanakan wajib haji yaitu Jumur Aqabah. Setelah Jumur Aqabah tahallul awal, setelah tahallul awal langsung kita melaksanakan tawaf ifadah. Setelah tawaf ifadah selesai haji. Haji itu sebentar. Yang lama ya di sananya. Di Mekah 1 bulan, di Madinah 9 hari, 10 hari. Yang lama di sananya. Lanjut. Yang kelima, tertib itu mendahulukan yang dahulu, yang akhir diakhirkan. Wajib umroh tadi rukun. Kalau rukun bila ditinggalkan maka umrohnya tidak sah. Kalau wajib bagaimana? Wajib umroh adalah suatu perbuatan atau ketentuan yang tidak dapat ditinggalkan. Jadi kita tidak boleh meninggalkan. Tapi bila tidak dipenuhi, maka umrohnya tetap sah, tetapi wajib membayar membayar denda. Tuh. Jadi umrohnya, hajinya itu sah, tapi wajib membayar dam. Pertama, wajib umroh yaitu ihram. Ihram itu memakai baju ihram dari mikot. Lah kalau kita langsung ke Mekah berarti mikotnya itu Yalamlam. Tapi para ulama berselisih pendapat karena Yalamlam itu pasnya di mana? Karena kita menggunakan pesawat, kecepatan pesawat itu seberapa? Makanya kebanyakan ulama menganjurkan mikotnya di Jeddah. Jadi pertama menggunakan ihram, memakai pakaian ihram dari mikot. Kita bahas dulu pakaian ihram. Itu wajib haji. Wajib haji memakai ihram dari mikot. Lah mikot itu ada 2, ada mikot zamani, ada mikot makani. Kalau mikot zamani itu zamannya umroh, masanya umroh itu seluruh tahun, kecuali yang dimakruhkan yang tadi itu. Pertama Yaumul Arafah, Yaumun Nahar, dan Ayyamut Tasyrik. Wajib haji yang pertama adalah memakai umroh, memakai ihram. Ihram yaitu memakai 2 helai kain yang tidak berjahit. Ini bagi laki-laki. Bagi laki-laki memakai 2 kain helai yang tidak berjahit. Ini tidak berjahit. 1 helai diselendangkan di bahu dan 1 helai disarungkan. 1 helai kita kerodongkan di bahu begini saja, atau kalau supaya jangan lepas ini dimasukkan ke sini, kemudian nanti diselipkan di ini, di bawahnya dulu ya. Nih kalau bawahnya cara menggunakannya 2 helai, yang 1 dikerodongkan, yang kedua disarungkan. Awas ini, yang permulaan menggunakan kain ihram, awas hati-hati, sebab nanti di sana tidak menggunakan apa-apa. Bebas. Ini kita gunakan sarung. Tuh. Ya.
Kemudian yang satu dilepas, yang satu kita pegang di sini. Kemudian tangan yang satu masuk, terus diberesin ininya, ujungnya dikeluarkan. Kemudian yang ada awet-awetnya dimasukkan. Tuh. Insya Allah tidak akan terlihat. Tapi kalau seandainya menggunakannya salah, baru langkah saja udah. Awas, makanya hati-hati. Nah, yang kedua dirodongkan. Ini begini saja. Tidak boleh membuka bau kanan. Membuka bau kanan itu nanti ketika kita melaksanakan tawaf. Tuh, yang satu ujungnya ditaruh di sini supaya jangan jadi enak. Satu helai diselendangkan, satu helai diselendangkan di bahu, dan satu helai lagi disarungkan nih di bahu, terus disarungkan. Pada saat tawaf dipakai dengan cara ittiba, pakainya ittiba, yaitu dengan membuka bahu sebelah kanan dan bahu sebelah kiri tertutup. Jadi kalau seandainya kita melaksanakan tawaf, dibuka ininya. Tuh. Kemudian bahu sebelah kanan dibuka. Tuh. Ini dimasukkan lagi nggak apa-apa. Selesai melaksanakan tawaf, kita tutup kembali. Karena selesai melaksanakan tawaf, nanti kita membaca doa lurus dengan multazam. Multazam itu antaranya Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Maka kita tutup kembali, tidak terbuka bahu kanannya lagi. Pada saat sholat dikerudungkan hingga kedua bahu tertutup rapat. Tuh, jadi kalau sholat begini lagi. Pokoknya setelahnya selesai melaksanakan tawaf atau di tengah-tengah tawaf kita istirahat karena terbentur waktu sholat, ya kadang-kadang kan kita baru berapa putaran kemudian azan, maka disunnahkan kita tutup kembali bahunya. Lanjut. Pakaian ihram wanita. Nah, kalau tadi yang laki-laki, ini khusus bagi perempuan. Bagi wanita memakai pakaian yang menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan dari penggelangan sampai ujung jari atau kafain. Auratul mar'ah, auratnya perempuan, kullu badanil mar'ah aurah. Auratnya perempuan itu seluruh badan aurat. Jadi kalau ada orang menggunakan cadar, jangan reseh, biarkan saja. Karena memang auratnya perempuan seluruh badan. Illal wajha wal kafain, kecuali wajah dan dua telapak tangan. Itu di sholat. Dan ketika kita melaksanakan tawaf, itu bukan aurat. Wajah dan dua telapak tangan. Makanya awas, tangan itu batasnya al-qur'. Ini ugel-ugel. Bahasa Indonesia apa pun? Pergelangan. Ini batasnya ini. Makanya orang-orang tua zaman dahulu mukenahnya, yang menggunakan mukenah itu ada cancangnya. Ya, kayaknya karena jadi nggak melorot ke sini. Lah kalau zaman sekarang pakainya manset. Jadi kalau seandainya kita tidak pakai mukenah pun, asalkan tangan tertutup sampai pergelangan tangan, kemudian wajah terbuka, wajah itu batasnya mimana biti sya'ri ila dzaqon, mulai tempat tumbuhnya rambut sampai janggut. Awas loh, sampai janggut, mulai tempat tumbuhnya rambut sampai janggut. Ini janggut tuh batasnya. Nih. Jadi ketika kita sholat, awas, jangan sampai pakai mukena jeblos ke sini. Itu berarti membuka aurat.
Karena batasnya wajah itu mulai tempat tumbuhnya rambut sampai janggut, wa minal udun ilal udun, dari kuping telinga satu ke telinga yang lain, itu batasnya. Makanya orang tua zaman dahulu mukenahnya itu ada tempat janggutnya. Kalau sekarang kan nggak ada, maka sering jeblos. Tuh, awas, hati-hati. Orang zaman dahulu memang sangat berhati-hati dalam beribadah, tidak kayak zaman sekarang. Oh, jadi potongannya itu ada tempat janggutnya di sininya tuh. Terus tangan juga supaya jangan melorot, ada ikatnya di sini, dikencang gitu. Jadi kalau perempuan silahkan menggunakan kain ihram, batasnya sampai penggelangan tangan tertutup, pakai manset, pakai baju biasa juga nggak apa-apa. Jadi yang namanya sholat dan tawaf itu sama wajib suci, sama wajib menutupi aurat. Bedanya kalau kita sholat tidak boleh ngobrol, tapi kalau seandainya kita melaksanakan tawaf boleh ngobrol. Tapi masa ngobrol ya? Lanjut. Nanti setelah ini saya minta maju untuk praktek menggunakan kain ihram. Copot tiga celana. Setelah selesai pemeriksaan paspor dan sebagainya, persiapan berangkat ke hotel. Paspor dikumpulkan oleh petugas di bandara, naik kendaraan yang sudah disediakan oleh panitia, membaca doa, membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus kita nyampe ke batas tanah haram, kita baca doa, nanti dipandu oleh pembimbing. Terus kita sampai hotel kita istirahat dulu, naruh tas, kadang ya makan dulu supaya tenaganya terisi. Kemudian kita melaksanakan tawaf. Tuh, jadi naik bisnya dengan membaca talbiyah sampai ke hotel, istirahat sebentar untuk persiapan ke Masjidil Haram. Masjidil Haram ini samping Bukit Sofa dan Bukit Marwah, ini gambaran Masjidil Haram. Nanti kita biasanya masuk ke Masjidil Haram, kita masuk doa Masjidil Haram dihafalkan, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Lah ini pintu babus salam, doa untuk masuk masjid. Kalau seandainya kita masuk dari babus salam, sekarang enggak, sebab kita hotelnya di mana? Oh, di Zamzam Tower, masya Allah. Kalau di Zamzam Tower ya dekat depannya aja, tapi awas tolong jangan sampai karena kita hotelnya di Zamzam Tower kemudian kita sholatnya di hotel Ajas. Janganlah, mancing di masjid. Ya karena apa? Jamaah itu bisa, Bu. Sampean KB hotelnya ning Zamzam, berarti kita sholat di hotel itu bisa, dan di situ disediakan ada musolanya. Makmumnya ke Masjidil Haram. Tapi awas jangan males. Kadar gaji bisa induur baik, jangan eman-eman larang-larang. Lah kemudian kita kenalkan Ka'bah. Ini Ka'bah yang segitiga nomor 1 ini namanya Mabda'ut Tawaf, daerah untuk mulai tawaf. Jadi kita tawaf itu mulai ujung Ka'bah, namanya Hajar Aswad. Tuh, luas, di sampingnya itu ada lampu hijau. Nomor 1 itu tempat tawaf, nomor 2 Hajar Aswad, yang ketiga multazam. Mencium Hajar Aswad sangat susah, walaupun sekarang sudah dibuka lagi. Setelah beberapa tahun saya terakhir Hajar Aswad ditutup, saya ada di sana karena corona. Pertama saya pas di sana, pas pesawat tidak boleh landing di Madinah dan
Dan di Jeddah itu saya baru duduk di kursi sofa, makanya dari hotel itu penuh dengan orang sampai hanya 134 jamaah saya sendiri itu ada di sana. Yang ketiga multazam. Multazam ini maqamul ijabah, tempat dikabulkannya doa. Jadi kalau di sana ada maqamul ijabah, ada sa'atul ijabah, ada tempat dikabulkannya doa, ada waktu dikabulkannya doa. Kalau di Indonesia adanya sa'atul ijabah, saat waktu dikabulkannya doa. Di waktu malam, terus di hari Jumat kemarin itu sa'atul ijabah, waktu dikabulkannya doa. Tapi kalau nanti kita di Makkah itu ada sa'atul ijabah, ada sa'atul ijabah, ada maqamul ijabah. Di antaranya adalah multazam. Multazam itu antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Kemudian nomor 4 maqam Ibrahim. Maqam itu bukan makam, tapi bekas pijakan Nabi Ibrahim. Selanjutnya yang kelima itu namanya pintu Ka'bah. Yang keenam itu Hijri Ismail. Hijri Ismail, Bapak Ibu nanti kalau seandainya ke Hijri Ismail pengen sholat di situ, karena di situ juga maqamul ijabah, jangan, bapak-bapaknya ini jangan sedang menggunakan kain ihram, takut lepas Pak, takut lepas. Jadi mencium Hajar Aswad, masuk ke Hijri Ismail itu jangan menggunakan kain ihram, takut lepas karena desak-desakan. Lah di Hijri Ismail itu sunnahnya kita membaca Sayyidul Istighfar. Apal Sayyidul Istighfar? Apal sebagian, yang sing enom-enom mah tinggal browsing cari Sayyidul Istighfar. Kata Nabi, Sayyidul Istighfar antaqula Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Man qalaha fi shabahi muqinan biha wa mata qabla ayyumsiya dakhala al jannah. Barang siapa yang baca Sayyidul Istighfar pada waktu pagi dengan yakin sebelum sore meninggal, masuk surga. Wa man qala fil masa wa mata qabla ayyusbiha dakhala jannah. Barang siapa membaca waktu sore sebelum pagi meninggal dunia, masuk surga. Wa qila min ahlil jannah. Jadi tuh, makanya saking utamanya Sayyidul Istighfar, Bapak Ibu silahkan dihafalkan. Bukan saja nanti di Hijri Ismail, tapi mulai sekarang monggo dibiasakan pagi dan sore membaca Sayyidul Istighfar. Kalau anak-anak santri biasa pakai pujian, atau nanti Bapak Ibu kalau seandainya berangkat haji biasanya pakai itu dibuat pujian Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya bari Nina bubuakan anak kah? Pun Hijri Ismail. Kemudian Al-Hatim. Hatim itu tembok yang melingkar. Itu awas ketika kita sedang melaksanakan tawaf, jangan pernah memegang itu.
Yang ke-9, 8 talang emas. Talang emas di atas, di bawahnya Hijir Ismail. Yang ke-9 rukun. Ingat, rukun itu namanya pojok. Pojoknya Ka'bah ada 4. Pertama Hajar Aswad, yang kedua rukun Iraki, yang ketiga rukun Syami, yang keempat rukun Yamani, yang keempat rukun Hajar Aswad. Jadi ada Hajar Aswad. Kalau Hajar Aswad itu batu yang hitam yang katanya dari surga, asalnya putih karena dosa manusia yang sangat banyak sehingga hitam. Itu sahabat Umar itu salah satu sahabat yang paling keras, yang paling ganas. Ketika mau mencium Hajar Aswad, sahabat Umar ngamuk. Wallahi innaka lahajarun. Kata sahabat Umar, demi Allah kamu itu batu, la yanfa'u wa la yadur, tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan bahaya. Tapi terus sahabat Umar memandangi Hajar Aswad. Kata sahabat Umar, kalau seandainya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menciummu, saya pun tidak mau mencium. Jadi mencium Hajar Aswad itu karena sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ingat-ingat bahwa rukun pojok Ka'bah itu ada 4. Pertama rukun Hajar Aswad, yang kedua rukun Iraki, yang ketiga rukun Syami, yang keempat rukun Yamani. Kita mulai tawaf dari rukun Hajar Aswad, muter sampai Hajar Aswad lagi. Ketika sampai rukun Yamani, kita istilam Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, tidak boleh dicium. Kemudian baca doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa sih diarani sapu jagat? Tadinya pun jagat dah. Ya iya, sebab kita hidup di dunia itu pengennya hidup di dunia enak, ning akhirat enak. Makanya dinamakan doa sapu jagat. Wis rezeki ya apa? Enak mah rezekinya enak. Sehat ya berarti kalau enak ya mesti sehat. Masa mukanya hasanah semuanya. Lanjut. Tawaf. Syarat-syarat tawaf. Pertama, suci dari hadas. Awas. Dalam melaksanakan tawaf kita itu harus suci dari hadas. Hadas besar maupun hadas kecil. Hadas besar adalah hadas yang mewajibkan mandi, hadas kecil adalah hadas yang mewajibkan kita wudhu, harus suci. Lah, makanya kalau di haji itu diterangkan sampai mendetail bagaimana di sana dalam menjaga kesucian. Sebab menurut Imam Syafi'i itu bersentuhan antara laki-laki dan perempuan itu membatalkan sholat, membatalkan wudhu. Ada ashabus Syafi'i yang menjelaskan bahwa al-lamis, orang yang menyentuh itu yang membatalkan, yang tidak tersentuh, yang kesentuh tidak apa-apa. Tapi semuanya itu susah menjaganya, litazahum, karena sangat berdesak-desakan. Maka bagaimana caranya? Ya, kalau di fikih haji itu diterangkan selengkap-lengkapnya, karena memang krusial. Sedangkan kita wajib suci dari hadas. Selanjutnya suci dari hadas. Yang kedua mulai dari rukun Hajar Aswad yang tadi kotak yang segitiga itu, dengan melambaikan tangan dan dikecup 3 kali. Jadi kita pertama kali menghadap Ka'bah, itu Ka'bahnya Bismillahi Allahu Akbar. Cukup dicium saya, nggak usah Bismillah Allahu Akbar, nggak usah. Nah, kayak kisbah. Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, begitu saja. Kemudian kita posisikan bahu sebelah kiri tetap di sebelah Ka'bah. Tidak boleh
kita berpaling. Artinya ketika sedang melaksanakan tawaf, bauki harus sejajar dengan Ka'bah. Kalau seandainya ketabrak sampai kita baunya melewati Ka'bah, berpaling dari Ka'bah, maka kita mundur. Kapan itu ditabrak? Selanjutnya, Ka'bah harus selalu di sebelah kiri itu. Saat melaksanakan tawaf dilarang menyentuh Ka'bah atau Hijri Ismail. Hijri Ismail Hatim yang tadi itu tidak boleh. Sampai di rukun Yamani, rukun kalau dihitung dari Hajar Aswad berarti pojokan yang ketiga. Ketika sampai di rukun Yamani, kita melambaikan tangan dan tidak usah dikecup. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Terus baca doa sapu jagat. Terus yang keenam, dalam mengitari Ka'bah kita niatnya niat tawaf, bertujuan tawaf. Bukan berarti, lah itu istri saya sudah di sana, terus kita kejar, niatnya ngejar istri, maka yang nggak boleh. Jadi tujuannya hanya melaksanakan tawaf. Untuk pria, pakaian ihram dengan ittiba tadi membuka bau kanan, dan terakhir diakhiri di Hajar Aswad. Jadi mulai dari Hajar Aswad diakhiri dengan Hajar Aswad. Pak Ustadz, pripun lah kalau seandainya kita melaksanakan tawaf kita tidak baca doa? Nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya ibu melaksanakan tawaf tidak membawa buku panduan umroh, itu kebanyakan terlena, kita koli beraya puterannya. Tapi kalau seandainya membaca buku, walaupun kita kadang-kadang ketabrak orang, itu kita bisa tahu 1 putaran, 2 putaran, 3 putaran. Tawaf, tuh diingat ya, ini yang segitiga namanya mabda'ut tawaf, daerah mulai tawaf. Kemudian pertama kita menghadap Ka'bah dulu dengan mengucap Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar. Terus kita muter, wah muter santer gua. 1, dan seterusnya sampai 7 kali. Ketika sampai di rukun Yamani itu kita membaca doa sabu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Terus sampai tekan Hajar Aswad. Ketika sampai Hajar Aswad langsung Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma inna hadzal baita baituka. Terus sampai selesai. Setelah selesai tawaf, kemudian kita berdoa di multazam kalau mungkin. Tapi tidak mungkin, maka ya lurus dengan multazam. Doa di situ itu doanya sangat dikabulkan. Mangga boleh doa dipimpin oleh pembimbing, boleh doa dibaca sendiri-sendiri. Pak Ustadz, saya nggak bisa baca Arabnya, ada tulisan Latin, silahkan baca doa yang artinya saja, nggak apa-apa, nggak apa-apa, Gusti Allah maha mengerti. Bacanya juga bisa, ya wis, baca artinya saja, karena Allah maha mengerti. Lagian kalau kita berdoa tapi kita orang ngerti, ya percuma, jaluk apa sih? Ya wis, jawaan baik, Gusti Allah gak ngerti. Yang selanjutnya sholat sunnah tawaf di belakang makom Ibrahim. Tadi tuh yang warna kuning tuh, itu sholatnya di belakang makom Ibrahim. Tapi nanti prakteknya di sana kalau sholat di situ ya keinjak-injak oleh orang tawaf, maka lurus dengan makom Ibrahim. Biasanya ibu-ibu nisa sholli fil wara, perempuan sholat di belakang. Jadi laki-laki nanti juga di sana ada tempatnya, ini laki-laki, ini perempuan. Terus setelahnya itu kita setelah sholat sunnah, kemudian sholat sunnah di belakang makom Ibrahim, niatnya
usolli sunnatat tawaf rakaataini mustaqbilal, awas jangan mustaqbil kiblat. Kiblat itu bagi kita yang tidak tahu Ka'bah, yang tidak melihat Ka'bah. Kalau kita di depan Ka'bah karena kiblatnya itu Ka'bah, berarti niatnya usolli sunnatat tawaf rakaataini mustaqbilal Ka'bah lillahi ta'ala. Surat yang pertama dianjurkan membaca surat Al-Kafirun. Awas, kira-kira apal Al-Kafirun orang teragat mana? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Oh, terus badbud orang teragat. Yang kedua membaca surat Al-Ikhlas. Kalau enggak hafal surat Al-Ikhlas, baca surat Kulhu. Insyaallah hafal. Ya. Terus setelahnya sholat di belakang makom Ibrahim. Awas, ini yang ketiga, sholat sunnah mutlak di Hijri Ismail, bukan rangkaian tawaf ya, bukan rangkaian tawaf. Jadi ketika sedang menggunakan kain ihram, tidak usah sholat mutlak di Hijri Ismail karena susah. Nanti saja setelah kita tawaf, kita masuk ke Mekah lagi ke sholat-sholat biasa, silakan monggo. Lagian kalau seandainya kita seregu masuk ke Hijri Ismail ya susah, ketinggalan nantinya. Yang keempat, minum air zam-zam. Sunnah meminum air zam-zam nanti kita sebelum melaksanakan sa'i, karena setelah tawaf itu kita melaksanakan sa'i. Sa'inya itu naik ke atas, sebelum naik ke atas ada air zam-zam. Di situ air zam-zam banyak sekali, maka kita disunnahkan minum air zam-zam dengan menghadap Ka'bah sambil membaca doa, dipegang dengan tangan kanan. Sudah hafal minum air zam-zam? Masya Allah, sering dipai baju zam-zam padahal maya. Tapi orang pernah diwaca dipai dong anek. Ya tangga mangkat haji, tangga mangkat umroh kan dipai zam-zam. Tapi orang baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Coba bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Begini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'u zamzam lima syuribalah. Air zam-zam itu diminum untuk apa saja. Ya Allah, berkat air zam-zam ampuni dosa-dosa kami. Maka tadi doanya, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, dengan minum air zam-zam berikan kami ilmu yang bermanfaat. Apa sih ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah. Padahal minum air zam-zam, mintanya rizki yang luas. Wa syifaan min kulli da'in wa saqamin. Ya Allah, dengan air zam-zam semoga kita semua disehatkan dari seluruh penyakit. Oleh karena itu, kalau seandainya bapak, ibu setelahnya melaksanakan tawaf teklok, banyu zam-zamnya aja dintokna, di dalam tangan diusapakan ning anggota badan sing sakit, puyang dipoproki karo zam-zam. Sikile jadi semutan wis diusap karo banyu zam-zam. Insyaallah. Sebab lamun kula ane beli pernah ngelakoni mah, beli pernah kejadian dewek mah, ya yambu kula ane wis ngelaksanakan dewek. Ketika berangkat haji tahun 2016, selesai melaksanakan tawaf ifadah, coba mawon wong haji ku melaku sing maktab ning Mina menuju ke Jamarat melaksanakan jumroh Aqobah.
pada malam tanggal 10. Setelahnya melempar jumroh, kemudian turun, doa tahallul awal, doa, kemudian berangkat menuju ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ifadah. Bayangkan, dari tanggal 8 kurang tidur, di Arafah disunnahkan untuk berdoa mulai lingsirnya sengenge, mulai zuhur sampai kita dibawa ke Mina. Terus dari situ jalan kaki, setelah jumroh Aqobah jalan kaki menuju ke Haram sekitar 5 kilo. Ya Masya Allah, 5 kilo tahan di laman sekian, tahan dermayu kan, melaku sampai di sana. Pas mau masuk ke Ka'bah, kaki saya kram-kram, sesemutan, orang bisa melaku. Akhirnya geleleng di PJT ini wong wadon, nok aja di PJT nok, bukan anu mani. Jadi ngemet setiap jamaah haji itu dikasih semprotannya isi banyu zam-zam, disemprotakan isi gila. Alhamdulillah waras, bisa tekan kene maning kok. Iku karena barokah zam-zam. Karena apa? Itu sabda Nabi, ma'u zam-zam lima syuribalah. Lah terus persiapan melaksanakan sa'i menuju Bukit Sofa. Sa'i syarat-syaratnya sa'i dilaksanakan setelah tawaf, dimulai dari Bukit Sofa dan diakhiri di Bukit Marwah. Dilakukan sebanyak 7 kali, dilakukan tempat sa'i ajaning pasar, diganti pasar Seng Gus Marian. Pasar Seng itu zaman jadul, tahun 2000-an lah masih ada, sekarang sudah tidak ada. Dilarang pertama dilaksanakan setelah tawaf, peragat tawaf, kemudian kita melaksanakan sa'i. Sa'i itu dimulai dari Bukit Sofa dan diakhiri di Bukit Marwah. Dilakukan sebanyak 7 kali. 7 kali itu hitungannya dari Sofa ke Marwah dihitung sekali, dari Marwah ke Sofa 2 kali, berarti Sofa Marwah, Sofa Marwah, Sofa Marwah, akhirnya di Marwah. Awas bisa Melayu deh. Sakut. Dari Bukit Sofa kita jalan, ketika di lampu hijau kita membaca Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lamu innaka ta'lamu ma la na'lamu innaka antallahul azul akram. Muter, jangan lewat tengah, karena lewat tengah itu orang-orang yang cacat, yang menggunakan kursi, yang doyok-doyok itu lewatnya di tengah. Kalau ibu-ibu lewatnya tengah berarti termasuk doyok. Tuh. Muter. Kalau di tengah lari-lari kecil, 1 sofa berarti dapat 2 kali. Terus muter sampai 7 kali. Tuh lari-lari kecil sampai 7 kali dan seterusnya sampai 7 kali. Setelah itu tahallul. Nanti kita kalau mau naik ke Bukit Sofa kita baca doa Abda'u bima bada'allahu bihi inna Sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Di atas, kemudian setelah di atas kita menghadap Ka'bah, membaca doa lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah selesai menghadap Ka'bah, kemudian kita mulai turun dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah.